Jadi saya kemarin ya sempat berdebat kemarin ya, saya mengatakan menolak daripada BAP yang dibuat oleh pihak polisian. Saya nyatakan jelas di sana bahwa saya menolak BAP itu. Karena apa? Ada alasan saya menolak ya terhadap BAP yang dibuat oleh pihak penyidik ya. Yang pertama adalah bahwa klien saya, Ibu Nur Mayang Sari yang terhormat ya, itu tidak didampingi oleh penasihat hukum. Ya, dalam KUHP ya, dalam kasus tindak pidana korupsi wajib hukumnya ya bahwa seorang yang disangkakan melakukan dugaan tindak pidana ya, harus didampingi oleh penasihat hukum. Tapi selama beliau ya berstatus sebagai saksi hingga berstatus sebagai tersangka tidak pernah satu kali pun didampingi oleh penasihat hukum. Nah, sehingga ini tentu akan kami bawa di ranah pengadilan nanti tentunya. Yang berikut ya, kami meminta kemarin untuk dilakukannya BAP ulang terhadap klien kami. Namun itu tidak dilakukan. Ya, tidak bisa dilakukan lagi karena memang sudah dilimpahkan ya, sehingga hal ini tentu akan menjadi kami nanti jasa kami ya, atau dalil hukum kami untuk bagaimana menyampaikan itu. Kami paham, kami sadar ya bahwa untuk menegakkan hukum kita juga harus mematuhi hukum itu sendiri. Karena tanpa itu maka hak-hak daripada siapapun, bukan saya saja, bukan Bapak juga, bukan Bu Nur Mayang juga, tetapi seluruh dalam perkara ini yang sebagai tersangka hanya 3 orang. Ya. Tapi saya berbicara di sini ya, atas nama klien saya Ibu Nur Mayang Sari. Jadi supaya rekan-rekan wartawan tahu ya, rekan-rekannya. Jadi dalam proyek ini ya, kucuran dana itu langsung kepada petani, kelompok tani. Ya. Langsung pada kelompok tani. Berarti anggaran itu langsung melalui kelompok tani, melalui proposal ya. Ya. Jadi kelompok tani ini Pak ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian saat itu. Yang dalam hal ini adalah dipegang saat itu oleh Pak Muhammad Sari. Jadi kelompok tani mengajukan proposal kepada dinas. Nah, setelah itu ya, setelah mereka ditetapkan itu dibuatlah syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh dinas itu dianggap dalam terpenuhi, maka proposal itu dicairkan berdasarkan usulan daripada petani dan masuk kepada rekening masing-masing petani melalui bank yang ditunjuk oleh masing-masing kelompok tani. Itu syaratnya. Lalu ya, kalau kita berbicara syarat ya Pak ya, kami bertanya kemarin, kami juga sempat ditanya kemarin ya, ini masalah administrasi Pak. Masalah administrasi, kenapa ya, kenapa tidak melaksanakan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang ditentukan oleh kementerian. Nah, bermasalah dengan kaitan dengan ada kan petunjuk teknis di sana untuk melaksanakan program ini ya. Jadi program ini harus dilaksanakan menurut juknis di sana, dilaksanakan dilaksanakan oleh petani ya kan. Tetapi di sana permasalahannya kalau umpamanya petani yang menyusun RUK, maka program itu tidak bisa berjalan karena mereka tidak paham. Begitu loh. Nah, yang jadi masalah di sini menurut daripada jaksa kemarin bahwa kenapa harus dibuat RUK, harusnya petani dong yang buat. Kalau petani dilepaskan ini makanya masalah administrasi Pak. Bukan kami ditanya masalah berapa kerugian negara. Kalau kerugian negara ditanya kami Pak enak. Karena permasalahannya uang ini masuk ke rekening petani. Tapi gambaran muncul juga 5 miliar itu. Itulah yang saya pertanyakan. Saya meminta di penyidik 1 lembar bukti. 1 lembar bukti saja yang menyatakan bahwa ada nggak bukti uang itu kurang. Itu yang saya pertanyakan sampai sekarang. Saya objektif Pak. Saya tidak ngarang-ngarang. Ini dasarkan pertemuan BPKP. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan Pak, ada hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Pak. Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal itu tidak ditemukan Pak. Itu program itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dibicarakan oleh kementerian. Saya ada buktinya. Begitu.
Kalau umpamanya sekarang Pak, ya kita buka saja. Kalau 5 miliar semua Pak kelompok tani itu harus ditetapkan sebagai tersangka. Ya. KUPT harus ditetapkan sebagai tersangka. Sudah itu PT-PT yang menyelenggarakan harus ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kok 3 orang saja? Kalau umpamanya kita ngomong masalah pengadaan barang Pak, ada pemberi, ada penerima. Ya. Ini kok penyelenggaranya saja kan tidak bisa Pak. Berarti kan tidak fair. Gitu maksudnya saya. Kita kan harus berbicara seimbang gitu loh. Ini kan menyangkut masalah materi sehingga nanti ya kami akan menyampaikan di pengadilan saja ya. Nanti jaksa silakan dia menyampaikan ke pengadilan bukti-buktinya, kami pun akan menyampaikan apa antitesis kami terhadap apa yang didakwakan itu. Nah, sehingga apa? Ini berimbang supaya masyarakat, saya memohon kepada masyarakat ya juga supaya apa? Kita tetap harus menegakkan hukum dengan cara menghormati hukum sendiri. Dengan cara apa? Tetap kita berprasangka ya tidak bersalah karena di sana ada dikatakan asas presumption of innocent, dikatakan di sana bahwa kita mengacu pada tetap mengatakan bahwa orang ini belum bersalah sebelum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Begitu. Sehingga apa? Kita harapkan bahwa setiap siapa saja warga negara bahwa pada saat dia ditetapkan dalam proses dan dia belum bersalah sebelum dia ditetapkan sebagai diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa dia telah bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan. Lalu klien kami ini Bu Nur Sari ini disangkakan sebagai turut serta, bukan pasal korupsi, turut serta melakukan tindak pidana. Kalau turut serta berarti kan dia dalam unsur-unsurnya dia membantu istilahnya, tetapi dia bekerja berdasarkan perintah. Begitu. Silakan ditanya lagi pengadilan. Sekali lagi, mohon maaf, jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan tersebut dikatakan di mana? Kalau tidak salah saya kurang lebih 248 kelompok. Di 18 kecamatan. 18 kecamatan. Ya. Di setiap kecamatan itu dipimpin oleh KUPT namanya. Langsung PT. KUPT ya, KUPT. Jadi pencairan dana itu juga bersama-sama dengan KUPT Pak. Saat itu. Jadi kelompok tani bersama-sama dengan KUPT. Ya. Yang punya wilayah. Itu yang punya wilayah. Dia bertanggung jawab juga terhadap kelompok tani. Sejak kapan disangkakan itu Pak? Disangkakan sekitar bulan April 2022. Prosesnya pada tahun 2016. Bulan April tahun 2022. Ya. Silakan tanya terus apa. Kemarin kan kita lihat Ya. proses ini Ya. terus sekarang mata lihat kita lihat ada beberapa media yang ya ada 7 kayaknya Ya. dan orang level 7